Nah, teman-teman yang sering sekali kebingungan ya dengan masalah yang sering kita hadapi di lapangan itu biasanya tanaman cabai itu tiba-tiba daunnya keriting, teman-teman ya. Jadi daun keriting itu sebenarnya banyak faktor, teman-teman. Selain dari tanah, ini berlaku untuk tanaman yang di rumah maupun yang di kebun ya, teman-teman. Biasanya faktornya dari tanah terlalu asam juga yang mengakibatkan unsur hara itu susah sekali terserap oleh akar tanaman. Dan yang paling penting itu biasanya serangan tungo, teman-teman. Jadi tungo itu bisa diamati di sebelah sini nih, teman-teman. Tungonya itu biasanya ngendap di bawah daun paling atas seperti di sini nih. Nah, sama seperti ini daun yang ini, teman-teman. Daun yang ini tuh biasanya tadinya terkena tungo juga, teman-teman. Daun yang ini ya. Tapi sekarang udah pulih, bisa dilihat ya. Daun yang paling kecilnya udah normal seperti ini. Nah, jadi biasanya tungo itu sangat kecil sekali, teman-teman. Jadi kalau dilihat secara sepintas itu tidak kelihatan ya. Nah, untuk mengatasi serangan tungo tersebut biasanya kalau saya pribadi dilakukan penyepraian secara rutin, teman-teman. Kalau sudah terserang itu bisa disemprot setiap hari. Kadang paling minimal 2 hari sekali gitu ya, teman-teman. Melakukan penyepraian menggunakan insektisida yang bahan yang merek dagangnya itu seperti Pegasus atau merek dagangnya itu Agus ya, seperti itu, teman-teman. Atau menggunakan Abamectin yang putih, teman-teman, bukan yang coklat ya. Abamectin seperti Agrimek gitu-gitu ya, untuk memulihkan tanaman yang sudah terserang, yang sudah terlanjur terserang. Nah, kalau untuk Abamectin yang coklat itu biasanya hanya mencegah, teman-teman, biasanya ya. Kalau di daerah, misalkan daerah teman-teman sudah tercemar atau misalkan serangan tungonya itu sangat banyak sekali gitu ya, bisa menggunakan Abamectin yang warna putih atau warna bening gitu ya, teman-teman. Contohnya seperti Agrimek seperti itu ya. Nah, kalau untuk Abamectin yang warnanya coklat, contoh merek dagang seperti Abasel dan lain-lain, itu sifatnya hanya pencegahan untuk hama trip seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau untuk memulihkan serangan dari bekas serangan tungo ini sangat susah, teman-teman ya. Jadi pemulihannya harus menggunakan Abamectin yang warna bening atau warna putih. Selain itu juga menggunakan akarisida yang merek dagangnya seperti Pegasus atau merek dagang Agus ya, teman-teman, seperti itu. Jadi pemulihannya itu memang agak cukup lumayan lama, tapi pasti bisa pulih, teman-teman, sebenarnya ya. Yang penting kita rajin melakukan penyepraian. Kalau sudah terserang biasanya saya spray setiap hari, teman-teman, kalau sudah terserang. Tapi kalau misalkan hanya untuk pencegahan itu biasanya penyepraiannya 3 hari atau 5 hari sekali gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau untuk di sini di tanahnya ini bisa juga, teman-teman, pengaruh dari tanah ini terlalu asam yang mengakibatkan unsur hara itu susah sekali terserap oleh akar. Kemudian di sini itu pertumbuhannya agak susah ya, yang mengakibatkan daun itu susah untuk mengembang atau hijau gitu ya, teman-teman, yang mengakibatkan daun itu akan keriting juga seperti itu. Nah, kalau untuk di tanah ini bisa teman-teman lakukan pengecekan pH meter ya, pH tanah. Kalau misalkan pH-nya di bawah 6, nah itu otomatis pH-nya itu terlalu asam dan harus kita aplikasikan dolomit atau kapur pertanian seperti itu ya, teman-teman, untuk mengatasi keasaman tanah tersebut. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman juga ya di seputar pertanian, khususnya tanaman cabai, mengatasi masalah yang sering terjadi di lapangan yang tidak sedikit juga yang mengakibatkan gagal panen ya, teman-teman. Jadi silahkan sharing, berbagi pengalamannya di kolom komentar ya, teman-teman, agar petani-petani kita ini bisa paham juga bisa tambah maju ya, teman-teman. Karena petani cabai ini sebenarnya modalnya itu sangat banyak sekali, teman-teman. Jadi sangat sayang sekali misalkan ya, kalau misalkan kita sudah nanam kemudian biayanya sudah banyak sekali keluar, kemudian di masa pertumbuhan terus tiba-tiba cabainya itu terserang virus atau keriting gitu ya, yang mengakibatkan otomatis gagal panen itu, teman-teman. Kalau sudah keriting total itu biasanya gagal panen, teman. Jadi buat teman-teman yang punya masalah atau misalkan punya solusinya, mari kita sharing di kolom komentar ya, teman-teman.
mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula ya teman-teman. Jadi biaya tanaman cabai ini sangat banyak sekali teman-teman, jadi kita harus lebih hati-hati lagi menanam ya teman-teman. Nah ini juga saya akan melakukan penanaman yang cukup banyak juga teman-teman ya, ada sekitar 20.000 bibit yang kita semai dan kita akan tanam nantinya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya solusi atau pengalaman di seputar tanaman cabai ya, mari kita sharing bersama ya teman-teman di kolom komentar untuk memajukan pertanian kita ya teman-teman. Jadi petani cabai ini sebenarnya modalnya itu sangat banyak teman-teman. Balik lagi ke masalah keriting teman-teman. Ini daun keriting ini biasanya terjadi ketika pucuk ini ya mengeluarkan cabang atau mau mencabang gitu ya teman-teman, mengeluarkan tunas gitu ya, mau pecah gitu ngeluarin tunas, biasanya itu serangan tungaunya itu sangat dahsyat sekali di masa-masa seperti itu. Jadi biasanya yang harus rutin melakukan penyepraian itu di masa-masa ketika pucuk ini mengeluarkan cabang ya teman-teman, atau mau mengeluarkan tunas, atau kalau di Jawa biasanya arpe mencabang gitu ya teman-teman. Nah di situ harus ekstra sekali ya teman-teman, terutama tanaman cabai hibrida ya teman-teman, seperti tanaman cabai keriting atau cabai merah besar seperti itu ya teman-teman. Nah buat teman-teman, mari kita sharing di kolom komentar ya untuk pengalaman-pengalaman di seputar pertaniannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.